Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Redmi Note 9 dan ini keluhannya HP-nya restart terus. Nah, jadi untuk kasus restart tuh bisa karena on off-nya yang rusak, bisa juga baterainya yang rusak, bisa softwarenya yang bermasalah, bisa juga CPU-nya yang rusak, teman-teman. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Redmi Note 9 dan ini keluhannya HP-nya restart terus. Awalnya normal-normal aja dan pas giliran dia simpan di tas, begitu mau dipakai lagi tiba-tiba HP-nya udah restart kayak gini, teman-teman. Jadi datangnya kita minta tolong dicekin apanya yang rusak. Kalau misalkan bisa diperbaiki, minta diperbaiki aja. Oke, langsung saja kita bongkar handphonenya biar tahu kerusakannya, teman-teman ya. Ya, baik, SIM tray-nya kita cabut dulu. Nah, kita masukin ke backdoor biar semuanya nggak pada hilang ya. Baik SIM tray-nya, baik SIM-nya ataupun memorinya. Jadi kalau misalnya kita simpen di casing atau bisa juga di backdoor, jadi biar nggak kecampur sama garapan kita yang lain. Oke, lanjut kita bongkar dulu backdoornya. Nah, buat bongkar sendiri teman-teman bisa pakai congkelan baterai kayak gini, atau bisa juga pakai kuku kalau misalnya kukunya kuat, teman-teman ya. Oke, ini udah kita buka. Jangan lupa untuk fingerprintnya dibuka, dan juga selanjut tinggal kita buka baut-baut yang menutupi mesinnya. Oke, ini udah selesai. Nah, ini dalam keadaan masih restart terus ya. Oke, langkah pertama kita cabut dulu baterainya. Jadi biar keadaan mati, lalu kita tempelin lagi konektornya. Nah, ini gelap ya. Jadi nggak ada getaran, berarti on off-nya nggak korosi di bagian on off. Cuman bisa jadi ada korosi di bagian dalamnya, teman-teman. Jadi perlu kita congkel dulu si mesinnya, nanti baru kita colokin atau baru kita nyalain setelah mesinnya kita angkat. Tujuannya apa? Biar si fleksibel on off-nya itu nggak nempel ke PCB-nya. Oke, ini udah kita angkat, tinggal kita colokin di bagian sini ya, teman-teman. Nah, ini kita perjelas dulu. Nah, di sini ada power up, down, sama yang satu lagi nggak ada namanya. Jadi kita cukup tekan yang power sama yang nggak ada namanya, artinya yang ground. Jadi kita perlu menyambungkan antara power sama groundnya ya. Oke, ini kita sambungkan. Dalam keadaan mesinnya tetap kita angkat. Oke. Pokoknya ditekan sampai HP-nya bergetar, artinya HP-nya nyala. Nah, kalau udah bergetar, kita tungguin. Oh, belum ya. Kita coba colok lagi. Cari posisi yang sekiranya enak, teman-teman. Nah, ini udah nyala. Nah, kita lihat. Nah, udah mati dan nyala lagi. Berarti si on off-nya masih bagus, nggak ada cacat. Nah, jadi untuk kasus seperti ini bisa jadi baterainya rusak, teman-teman. Nah, ini kita coba pakai baterai baru dulu. Ini baterainya BN57, teman-teman, atau baterai buat Poco X3. Sebenarnya sih nggak nyambung, cuman kita yang penting konektornya sama. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya hanya untuk mengecek si HP ini bisa nyala apa enggak kalau misalkan pakai baterai baru. Ya, sebenarnya bisa pakai baterai apa aja, yang penting konektornya sama. Itu hanya buat sekedar ngecek si handphonenya bisa nyala apa enggak, teman-teman ya. Oke, ini udah kita sambungkan. Lanjut tinggal kunci kita coba nyalain. Kita pencet tombol on off-nya. Belum kayaknya nih PCB-nya belum nempel sama fleksibelnya. Kayaknya kurang ini ya, kurang nempel ya. Kita cobain lagi. Ternyata emang nggak bisa ya, mungkin nggak support di IC baterainya, atau di komponen baterainya mungkin nggak support, teman-teman. BN57 ke Redmi Note 9 ini, teman-teman. Ya, karena kita nggak ada stok baterainya, paling coba langsung kita perbaiki aja baterainya ya. Jadi untuk kasus seperti ini
bisa jadi baterainya yang konslet atau baterainya yang rusak. Sarannya sih kalau misalkan nggak mau dibenerin baterainya ya ganti baterainya. Tapi ganti baterai itu kan lebih mahal ongkosnya. Jadi paling kita coba aja buat perbaiki dulu baterainya sebelum kita ganti si baterainya teman-teman ya. Oke, ini kita bongkar dulu baterainya. Nah, buat cabut baterainya di sini ada bagian kayak double tip gitulah. Jadi bisa digulung terus ditarik. Nah, kalau udah putus kayak gini ya susah sih. Mau nggak mau dicongkel teman-teman. Ini kita coba cari selahnya dulu. Nah, terus kita gulung pakai pingset baru ditarik. Nah, kayak gini. Ini buat di Xiaomi bisa banget ya, semuanya rata-rata kayak gini buat nyabut baterainya. Jadi cukup simple dan nggak terlalu repot-repot kudu ngangkat baterainya. Tapi karena tadi yang sebelahnya udah putus, ya nggak mau kita harus congkel baterainya teman-teman. Oke, ini kita coba congkel dulu baterainya. Oke, ini kita percepat aja ya buat congkel baterainya, jadi biar nggak terlalu lama. Nah, udah copot. Nah, fokus kita jadi adanya di baterai. Nah, sekarang kita buka dulu di bagian atasnya ini. Nah, karena ini di lakban ya, jadi perlu kita buka dulu. Kita beset aja pakai cutter, boleh, atau pakai sikat pun kayak gini boleh. Nah, kita fokusnya di sini buat ganti fuse-nya teman-teman. Nah, ada di bagian atasnya itu logonya biasanya kalau nggak R ada Q, logo Q teman-teman. Nah, itu yang nanti akan kita copot. Nanti akan kita jumper teman-teman. Nah, bagian ini ya. Oke, langsung saja. Nah, oke, kita kasih flux dulu di bagian fuse yang mau kita angkat. Gak usah banyak-banyak ya, yang penting gitu tujuannya. Itu nempel, kayaknya itu bagian plusnya teman-teman. Plus ketemu ground pasti nyala kayak gitu ya. Oke, lanjut kita siapin timah gulungnya kayak gini. Nah, terus untuk kita pakai soldernya ukuran panasnya 350 teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada yang panasnya bisa diatur, nggak apa-apa, pakai yang biasa juga bisa kok. Nah, kita pakai timah jadi biar gampang nempel antara kanan sama kirinya. Tujuannya ya biar cepet angkat aja sih. Nah, oke, ini kita angkat sedikit-sedikit sampai fuse-nya keangkat bener-bener ya. Nah, kasih timah lagi. Nah, ini udah copot. Oke, tinggal kita kasih sedikit timah jadi biar gampang nanti kabel jumpernya nempel. Nah, selanjutnya kita siapin kabel jumper yang tipis. Modelnya kayak gini, kita pakai yang 0,8 mm. Nah, sebelum kita pasang kita kasih timah dulu di bagian ujungnya biar nempel teman-teman. Nah, kayak gini kita tempelin. Jadi kita masukin timah. Jadi biar si warna tembaganya ini berubah jadi warna silver. Oke, kalau udah lanjut kita pasang di bagian fuse yang tadi udah kita copot ya. Jadi kanan kirinya kita tempelkin pakai kabel jumper kayak gini. Nah, tinggal disambung aja sebenarnya sih. Tinggal disambung kanan kiri kita tempelin. Nah, kalau udah tinggal kita putus. Jadi tujuannya biar tetap nyambung antara kanan sama kirinya teman-teman ya. Oke, ini tinggal kita putus. Dah, sekarang kita coba. Nah, ini kabelnya udah kita jumper, kita tutupin. Nah, sekarang kita coba ke handphonenya bisa apa enggak. Kalau misalkan nggak bisa ya mau nggak mau berarti harus ganti baterainya teman-teman ya, harus pakai ganti baterai yang baru. Dan cara ini cocok misalkan kalau misalkan baterainya masih bagus, artinya bagus, dia keadaannya nggak cepat lowbat ataupun nggak cepat panas. Misalkan dipakai 100 tiba-tiba 50 gitu kan. Nah, itu bagusnya sih ganti baterai. Kalau misalkan kasusnya sama kayak gini restart terus. Tapi kalau misalkan kasusnya restart terus tapi pas giliran dicobain baterainya masih bagus, mendingan di jumper kayak gini teman-teman. Jadi lebih ngirit lah, nggak terlalu banyak keluar biaya banyak ya. Nah, ini udah nyala, udah masuk ke logo Redmi. Kita tungguin apakah dia bisa masuk ke logo MIUI. Kalau misalkan masuk ke logo MIUI berarti alhamdulillah fix baterainya doang yang rusak.
Tapi ini nggak semua teman-teman ya. Bisa jadi untuk kasus restart tuh bisa karena on off-nya yang rusak, bisa juga baterainya yang rusak, bisa softwarenya yang bermasalah, bisa juga CPU-nya yang rusak teman-teman. Jadi keempat itu. Jadi nggak monoton on off-nya atau baterai yang rusak. Nah, masuk MIUI. Berarti bisa ya masuk ke tampilan menunya. Nah, jadi untuk kasusnya silakan stepnya on off-nya dulu, baterainya, software, baru CPU-nya yang bermasalah. Jadi keempat step itu. Tapi untuk kasus di Redmi Note 9 ini paling banyak. 1 bulan ini kita udah masuk 5 HP yang kasusnya sama kayak gini teman-teman. Nah, ini udah nyala ya. Ya, berarti cukup baterainya aja yang bermasalah. Jadi cukup diganti, selesai. Oke, terima kasih dari kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like dan subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang mau dukung kita, boleh scan kode barcode yang ada di pojok kanan bawah ya. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.